Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Iya saudara, hari ini saya beri tema firman Tuhan adalah cara pandang. Kenapa kita harus memiliki cara pandang yang benar dalam hidup ini? Ya karena Yesus bilang mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu salah, kalau gelap matamu maka gelap seluruh tubuhmu. Kalau matamu cara pandangmu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi bagaimana hidup kita ke depan itu sangat ditentukan oleh cara pandang kita. Yang namanya hidup pasti kita punya banyak pergumulan. Hidup ini ya tidak mudah saudara. Ya karena hidup ini sulit iya, hidup ini rumit iya. Kenapa? Karena kita sudah ada di dunia, kita jatuh di dalam dosa. Dan karena itu masalah, persoalan, pergumulan akan terus datang. Karena itu hidup ini sulit iya. Karena kalau sederhana itu bukan hidup, itu rumah makan Padang. Sudah makan semuanya? Sudah ya. Iya, kita akan lihat dulu Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama saudara. Apa kata firman Tuhan? Ayub 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-1, baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ayat ini berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Siapapun manusia itu, mau dia jemaat biasa, mau dia pelayan Tuhan, mau dia pendeta, mau pendeta hebat sekalipun, yang namanya masih manusia, pasti selama di bumi ini kita harus bergumul. Ya, persoalan, pergumulan itu akan selalu ada dalam hidup manusia. Ya, dan itu nggak bisa tidak, saudara. Ya. Dan apa yang menentukan kita menang atau tidak dalam setiap pergumulan kita, tentunya, ya kita harus memiliki iman yang benar. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman seorang perwira. Ya, kita lihat di dalam Alkitab, saudara, tentang seorang perwira di Kapernaum. Dia itu perwira ya, dan disebutkan mungkin saat itu dia sedang bertugas di Kapernaum, dia seorang perwira Roma. Dia bertugas di Kapernaum, dia membawahi 100 prajurit di bawahnya. Tapi ketika Yesus datang ke Kapernaum, dia menjumpai Yesus. Ya tadi pagi kita belajar tentang bagaimana memiliki iman yang mengherankan Tuhan. Ya kadang kan manusia yang heran dengan perbuatan Tuhan ya. Tapi perwira ini bisa membuat Yesus terheran-heran karena imannya. Berapa banyak yang mau membuat Yesus heran dengan hidupmu? Semua ya, kita pengen bikin Yesus heran ya. Kalau Yesus aja heran maka pasti manusia akan heran juga melihat iman kita. Yesus heran, kenapa? Karena perwira ini, ya Kapernaum itu terletak di Israel saudara. Yesus berkata dia datang untuk dombanya orang Israel. Tapi bayangkan seorang perwira, dia perwira punya anak buah 100 di bawahnya. Ketika Yesus datang dia pergi menjumpai Yesus. Sebenarnya kan dia bisa suruh orang kan, prajuritnya kan banyak. Kan gak perlu dia sudah punya pangkat, dia punya jabatan. Dia bisa bilang, nanti ada Yesus datang, kamu tolong ke sana ya. Temui dia, lalu suruh dia ketemu aku. Bisa. Tapi kenapa Yesus terheran-heran dengan imannya? Karena prajurit ini datang sendiri kepada Tuhan. Dia bilang, Yesus hambaku, budakku, pembantuku. Itu sedang sakit. Lumpuh. Maukah engkau menyembuhkan dia? Dia ketemu Yesus, biasanya perwira ketemu seseorang itu pasti punya urusan yang penting. Tapi perwira ini ketemu Yesus, kalau kita lihat dari kacamata manusia, urusannya sangat tidak penting. Kenapa? Karena pembantunya, budaknya sakit. Itu yang membuat Yesus heran. Kenapa ada seorang perwira datang cuma untuk mikirin budaknya? Budak itu gak ada artinya zaman dulu. Ketika budak itu dibeli, maka budak itu nyawanya pun menjadi milik dari sang pembeli budak itu. Nanti saudara bisa nonton di live streamingnya.
Ya, tetapi apa yang membuat Yesus heran? Karena iman perwira ini itu begitu luar biasa. Waktu Yesus bilang, oke, saya datang ke rumahmu, nanti saya doakan, saya akan sembuhkan budakmu. Dia bilang, gak usah Tuhan, aku gak layak terima engkau di rumahku. Engkau itu terlalu agung, engkau itu terlalu mulia. Ucapkan satu kata tok. Dan itu akan membuat budakku itu sembuh. Wow, saudara, kenapa perwira ini memiliki cara pandang iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan? Ya pasti karena dia sudah mendengar di Kapernaum Yesus membuat begitu banyak mujizat. Tapi pada akhirnya keadaan Kapernaum, di tempat di mana Yesus pernah bikin banyak mujizat, kota itu akhirnya dihancurkan lebih buruk daripada Sodom dan Gomora. Dan sampai hari ini kota itu hanya tinggal puing-puing. Tidak ditemukan apapun saudara, karena yaitu apa yang dinubuatkan Yesus benar-benar terjadi. Nah hari ini kita mau melihat bagaimana cara pandang yang benar itu dapat menghasilkan mujizat, dapat membawa kita menang atas setiap pergumulan hidup. Ya, mari kita buka bersama saudara Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ini adalah kisah 12 pengintai. Saudara tentu sudah sering dengar ya firman ini. Tapi kita berdoa kita dapat sesuatu hari ini yang berbeda. Ke-12 pengintai, ketika Musa membawa bangsa ini, kita semua tahu sejarah bangsa Israel. Ketika Yusuf memerintah di Mesir, mereka dimuliakan. Mereka diterima di Mesir. Mereka dimuliakan karena ada Yusuf yang memegang kepemerintahan saat itu, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi ketika Yusuf mati, bangsa Israel di sana itu menjadi bangsa yang sudah mulia. Di zaman masih Yusuf memerintah. Waktu Yusuf mati, mereka dalam ancaman yang besar. Saya itu belajar firman Tuhan, saudara bayangkan ya, seorang yang dibentuk Tuhan, Yusuf, itu bisa hidup berdampak loh bagi sebuah bangsa loh. Ketika ada di Mesir, Yusuf memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, satu bangsa itu mulia di Mesir. Bukankah kita nih mau lewat hidup kita nih kita membawa dampak? Amin saudara. Kalau Alkitab pernah menceritakan kisah Yusuf, maka Tuhan juga kan sanggup berbuat itu dalam hidup kita. Gak usah ngomong satu bangsa lah. Kita rindulah hidup kita menjadi berkat pertama bagi keluarga kita. Amin. Dan itu bisa terjadi. Ketika Yusuf mati, bangsa Israel berteriak. Mereka diperbudak di Mesir. Mereka berseru-seru kepada Allah. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memilih Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuju ke satu tempat tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Untuk membebaskan bangsa itu. Nah saudara, akhirnya Musa di tengah perjalanan, ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, Musa memilih 12 orang pengintai. Di Bilangan pasal yang ke-13 ya, kalau saudara melihat, gak apa-apa lah kita baca saudara ya, agak panjang firman ini tapi gak apa-apa. Ya biar yang jarang-jarang baca Alkitab itu baca Alkitab. Karena biasanya Alkitab itu, apalagi sekarang sudah gak bawa Alkitab, bawanya handphone. Jarang dibuka, jarang dibaca. Jadi di gereja, makanya saya adalah salah satu hamba Tuhan yang selalu menyuruh jemaat membaca firman. Kenapa saudara? Supaya kita ini mengenal firman, membaca dan merenungkannya. Ke-12 pengintai, saya baca ayat yang pertama, saudara yang kedua dan seterusnya kita bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, suruhlah beberapa orang. Ya, ayat yang kedua yuk kita sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kenapa 12 pengintai? Karena Israel itu ada 12 suku. Jadi perwakilan satu suku. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semuanya orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat yang keempat baca. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Galied bin Sodi. Ya, terus dari suku Yusuf, yakni
Dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiliel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Yofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi terpilih 12 orang. Saya mau tanya saudara, kira-kira ini mereka dipilih untuk mengintai satu negeri yang sedang mereka tuju. Kira-kira kalau dipilih 12 orang itu akan dipilih orang yang biasa-biasa aja, orang bodoh atau orang yang pinter, yang bisa diandalkan? Pasti akan dipilih orang yang bisa diandalkan, yang punya wawasan, yang baik. Mungkin Musa melihat dari kriteria rohani, dipilih 12 orang. Ya, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan Sinai. Mereka ini sedang berjalan menuju ke satu tanah yang Tuhan janjikan. Hidup kita ini sedang berjalan kepada satu tujuan yang Tuhan janjikan. Saya berdoa untuk setiap kita hari ini, jangan ada seorang pun yang hidup tanpa tujuan. Katakan amin. Hidupmu harus ada tujuan. Supaya apa? Kalau ada tujuannya, ada pencapaian yang akan kita raih. Apa tujuannya? Tentunya tujuan kita adalah untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan bagi bangsa ini, mereka akan dituntun masuk ke satu negeri yang penuh susu dan madu, menikmati segala berkat dan janji-janji Tuhan. Lalu ketika mereka hendak sampai, dikirim dulu pengintai 12 orang dari mewakili 12 suku Israel. Dan Musa bilang begini, amatilah, ayat 18 ya. Di sana dikatakan ya, sudah itu ya mereka untuk mengintai ya, katanya pergilah masuk ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, ayat 18, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Saudara, saya ketika membaca ini saya merenungkan loh. Yang suruh mereka berjalan memasuki tanah Kanaan itu siapa? Siapa yang menyuruh mereka? Tuhan. Allah yang menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi kenapa ketika mereka itu berjalan di dalam mengikuti panggilan Tuhan, banyak masalah gak yang mereka hadapi? Banyak, mereka dihadang, mereka berperang, mereka tidak dapat air, mereka gak dapat makan. Dengan kata lain artinya apa? Saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan dan rencananya, bukan berarti tanpa masalah. Yang suruh memang Tuhan, tapi bukan berarti tanpa masalah. Saya ingat ketika saya dan suami disuruh Tuhan pindah ke Jakarta. Dari Solo saudara. Kita sudah beli rumah di Solo, disuruh pindah ke Jakarta. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Jadi saat itu di Solo saya pelayanan tiap hari. Hari Minggu saya pelayanan di gereja-gereja, saya khotbah. Hari Senin sampai hari Sabtu itu saya khotbah di persekutuan, saya khotbah di perusahaan-perusahaan. Suami saya juga melayani Tuhan, dia sebagai koordinator musik di satu gereja. Kami nggak nganggur. Waktu itu di Solo kita baru beli rumah. Tiba-tiba saya itu, kalau pelayanan tuh saya dulu pelayanan naik motor saudara. Kadang jauh keluar kota saya naik motor sendiri, karena suami juga ada pelayanan. Ya saya jalani naik motor saudara ya, tapi kadang-kadang lagi di jalan, di motor itu saya nangis, ya air mata saya berderai. Saya nggak tahu kenapa saya menangis. Tapi saya tahu Tuhan itu lagi mau bicara sesuatu. Karena saya nangis itu saya ingat, saya nggak lagi ada utang, saya nggak lagi jatuh tempo. Tapi kenapa nangis ya? Ini berarti Tuhan. Akhirnya saya ambil doa puasa khusus. Saya datang ke satu tempat setiap siang, saya berdoa. Saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan mau bicara sesuatu. Tuhan sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya. Saudara, apakah saudara masih percaya Tuhan itu berbicara? Amin ya. Kita harus percaya. Sampai hari ini Tuhan itu ada, dia hidup dan dia masih mau berbicara kepada kita. Dan dia masih mau kasih tahu jalan-jalannya. Dan dia masih mau menuntun kita untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini, katakan. Amin. Lalu saudara, saya doa puasa, saya nangis.
Tuhan itu bicara tentang hari-hari ini, keadaan gereja, keadaan hamba-hamba Tuhan. Saya mulai tangkap waktu itu hati Tuhan, saya berdoa, saya nangis, lalu saya dapat goalnya. Tuhan bilang, aku akan membawa engkau keluar dari kota ini ke satu tempat yang nanti akan aku tunjukkan. Saya pikir kok jadi kayak Abraham. Tapi ternyata emang benar, semua kisah di dalam Alkitab itu bisa terjadi kepada kita secara pribadi. Cuma bedanya itu dulu Abraham, itu zaman sekarang kita di masa sekarang. Karena Tuhan masih punya rencana atas dunia ini dan dia juga masih memilih orang-orang yang akan dia pakai. Kenapa saya bilang Tuhan masih berbicara? Kenapa Tuhan masih memilih orang? Karena pekerjaannya di bumi ini belum selesai. Mari kita berdoa supaya kita dipakai Tuhan menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam pergerakan Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya dapat. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa kami keluar dari kota ini, ya Tuhan juga bicara sama suami saya, jangan cuma sama saya. Tapi kayaknya berat deh Tuhan. Kenapa saya bilang berat, saudara? Yang pertama di Solo itu kita baru beli rumah. Baru menempati rumah baru. Saya baru merasa Tuhan itu sudah menggenapi janjinya bagi kita di Solo. Sudah punya rumah. Yang kedua, kenapa saya nggak mau, saudara, awalnya? Karena saya bilang di rekening saya nggak ada uang. Selalu saldo saya itu minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Jadi bagaimana caranya saya menggenapi rencana Tuhan untuk pergi? Nah, waktu Abraham dipanggil tuh Abraham dalam posisi sudah kaya. Dia punya ternak, dia punya orang, kayaknya enak Tuhan saya. Tapi saya bilang kalau ini memang panggilan Tuhan, maka Tuhan yang menuntun. Tidak berarti ketika kita masuk dalam rencana Tuhan itu tidak ada masalah. Pasti banyak masalah. Di dalam kami menggenapi rencana Tuhan, saya sama suami berangkat dulu ke Jakarta. Anak-anak kita tinggal di Solo. Kita pulang sekali, 2 minggu sekali pulang. Masih ada uang naik pesawat. Mulai menipis uang naik kereta. Menipis lagi naik bus. Sampai saya pernah pulang ke Solo naik motor. Dari Jakarta sampai di Solo 18 jam. Dari Cirebon sampai di Solo itu hujan tidak berhenti. Sampai tangan saya itu kaku, saya kedinginan di motor. Saya cuma menangis dan ngomong, Tuhan, karepmu. Saya udah gak tahu, hancur sudah semuanya. Apa yang engkau mau? Di Jakarta gak ada pelayanan, saudara. Dan tidak ada pemasukan uang. Rasanya berat bagi kami. Mau mundur maju sampai saya dan suami juga sempat ribut. Suami saya bilang, saya akhir tahun ini pulang ke Solo. Kamu mau tinggal sendiri. Terserah, aku mau jadi kayak Yunus. Yang penting aku sudah tahu ceritanya. Kalau ikan besar mau datang, nanti aku cepat-cepat bertobat. Kata suami saya. Saya bilang kalau sempat bertobat loh. Yunus bertobat di perut ikan. Masih sempat tobat, makanya keluar dari mulut. Kalau nggak sempat tobat keluar dari, jadi apa itu? Bayangkan. Aduh, tidak enak menggenapi rencana Tuhan tuh nggak enak. Bangsa Israel, mereka ini yang suruh Tuhan, yang menuntun Tuhan akan dibawa ke satu negeri. Tapi kenapa Tuhan tuh nggak ngomong gini aja, Musa, jalan ya. Pokoknya aku yang meluruskan. Kamu jalan toh, di jalan ada makanan, ada minuman, jalan aja. Tidak seperti itu. Pergumulan, masalah Tuhan akan izinkan. Walaupun kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih iman kita. Amin. Seorang pilot yang hebat. Kenapa dia dikatakan pilot hebat? Karena dia sering mengalami badai. Kenapa dikatakan nahkoda itu hebat? Karena dia sering mengatasi badai gelombang di tengah laut. Dan dia menang dan bisa mengatasinya. Maka dia dapat julukan nahkoda hebat, pilot yang hebat. Bagaimana kita bisa mendapatkan julukan iman yang hebat kalau engkau sudah mengalami banyak masalah dan persoalan di hidupmu dan engkau keluar sebagai seorang pemenang? Katakan amin. Lalu akhirnya saudara, ketika mereka berjalan, 12 pengintai dilepas. Musa bilang amat-amati negeri itu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang-orang mendiaminya di sana? Apakah mereka sedikit atau banyak, saudara? Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ya, dan bagaimana negeri yang didiaminya itu, ya, lihat apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka itu diam di tengah-tengah tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Pokoknya semua disuruh intai. Kamu pelajari
Orang-orang ahli strategi yang dilepas. Dan bagaimana dikatakan, dan bagaimana tanah itu? Apakah tanahnya itu gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil. Ya, jadi waktu itu pas adalah musim hulu hasil anggur. Jadi Musa bilang bawa, biar kita mau lihat. Ya, saya kemarin saudara kedatangan tamu di rumah saya, orang Israel. Saya suruh dia makan buah, saya beli plum di supermarket. Ya, saya pikir dia kan dari Israel, saya kasih suguhan buah aja, dia pasti senang. Saya kasih dia plum, dia tanya, apa ini? Saya bilang plum. Dia bilang, hah? Ini plum? Di Israel, plumnya begini. Saya bilang, ini di Jakarta. Jadi beda. Nah, Musa bilang nanti kamu ambil hasil negeri itu, kita mau lihat perbandingannya apakah benar yang Tuhan ngomong itu, ya tanahnya baik, ininya baik. Coba kamu nanti pulang karena pas di sana lagi musim ya hulu hasil anggur. Bawa anggurnya pulang. Ayat yang berikutnya saudara. Ya, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ya, dan dikatakan apa di sana saudara? Sesai dan Talmai, keturunan orang-orang Enak. Orang-orang Enak itu adalah orang-orang yang badannya itu raksasa-raksasa, ya. Dikatakan di situ ketika mereka pergi ke sana, ya mereka sampai di sana, mereka ketemu saudara. Ya, mereka ada Ahiman, Sesai, ada Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan satu tandan anggur itu digotong 2 orang. Ya, satu tandan anggur itu dipikul oleh 2 orang. Berarti itu memang hasilnya negeri itu luar biasa saudara. Ya, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 40 hari itu berarti 1 bulan 10 hari. Mereka sudah mengintai, itu cukuplah ya. Mempelajari negeri itu, melihat penduduknya, melihat tanahnya. Mereka pulang. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi ini orang Israel, Musa, Harun menunggu dengan deg-degan. Hasilnya ini apa ini? Mereka datang. Ketika mereka datang sudah ditunggu semua sama segenap umat Israel. Lalu mereka mulai menceritakan saudara. Mereka mulai menceritakan kepadanya dan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasil. Di bawah saudara dikasih lihat. Nih hasilnya, anggurnya tuh kayak begini. Delimanya itu kayak begini. Ya, mereka bilang itu negeri memang benar. Tanahnya gembur, hasilnya berlimpah-limpah. Mereka menceritakan semua saudara. Hanya, ini yang tidak enak saudara. Mereka berkata hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang raksasa yang besar-besar. Telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Artinya apa saudara? Ini semua masalah. Orang Amori, orang Het itu adalah musuh-musuh Israel. Orang Enak. Ya, memang janji Tuhan di depan sudah terlihat. Negeri itu penuh susu dan madu, hasilnya juga berlimpah-limpah. Tapi
Saudara, apakah hari-hari ini engkau juga sudah memiliki cara pandang melihat janji Tuhan di depanmu itu? Yes, aku percaya Tuhan janjimu ya dan amin. Aku percaya Tuhan begini, tetapi Tuhan, aku ini tidak punya modal. Tantangannya di depanku itu terlalu besar. Ada orang Amori, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Aku tidak mungkin bisa sukses, keluargaku tidak kaya. Tapi aku tahu Tuhan menjanjikan satu janji berkat yang luar biasa. Mereka ngomong, memang negeri itu penuh susu dan madu. Tapi orang-orangnya raksasa. Mereka punya berkubu, benteng-benteng. Ya, jadi kita ini ke sana itu ya pikir lagi lah. Yang tadinya dengar benar susu negeri itu penuh susu dan madu, jadi senang mereka. Yes, janji Tuhan itu memang benar. Tapi ketika diomongin ada orang enak, orang Amori, orang Het, orang-orangnya besar, kita nggak mungkin bisa mengalahkan. Langsung lemes semua rakyat itu. Ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri, dikatakan di sana. Ya. Ayat yang jadi saudara, setelah mereka menyampaikan itu, ya Kaleb itu mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, waktu Kaleb berdiri ngomong, kita pasti bisa. Untuk menduduki negeri itu kita pasti akan menang. Tapi orang-orang yang 10 orang ini saudara yang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak mungkin. Perhatikan baik-baik, masa depanmu, nasibmu sangat ditentukan dengan bagaimana cara pandangmu hari ini. Apa yang terjadi saudara? Bayangkan perkataan 10 orang pengintai itu sudah membuat hati satu bangsa itu menjadi kecut dan tawar. Yang tadinya mereka bersemangat tinggal satu langkah masuk ke tanah perjanjian negeri. Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tapi waktu mendengar omongan mereka, ciut semua langsung, sudahlah berarti gak jadi nih, kita gak mungkin bisa ke sana. Orang-orang yang ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, bagaimana engkau melihat dirimu sekarang? Apakah engkau melihat engkau belalang? Apakah engkau berkata, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin, keadaanku itu tidak mungkin. Nanti saya akan cerita satu kesaksian, kemarin tuh saya dengar kesaksian yang luar biasa. Tapi kita lanjut dulu, Bilangan pasal 14. Ketika para orang-orang yang disuruh mengintai itu membawa berita buruk tentang cara pandangnya, apa yang terjadi? Satu bangsa langsung ciut bahaya ketika engkau memiliki cara pandang yang salah, mendengarkan orang-orang yang salah di hidupmu. Kalau engkau ada masalah jangan cari orang yang salah. Yang berkata iya ya udahlah, nyerah aja lah, memang ya sudah tidak mungkin. Suamiku gini. Ya kalau suamimu udah kayak gitu ya ngapain lagi, ini aja lah, cerai aja lah. Udah gak ada harapan. Hati-hati saudara. Ayat yang pertama dikatakan, kita lanjut Bilangan pasal yang ke-14. Pemberontakan Israel. Saudara lihat ketika bangsa ini mendengar semua yang sudah disampaikan itu, langsung loh bangsa ini memberontak loh. Memang nih bangsa. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ketika mereka ini sudah menggebu-gebu mau masuk tanah perjanjian. Mendengar para pengintai yang 10 orang ngomong begitu. Ciut langsung nangis teriak-teriak saudara. Ayat 2 berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini.
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Waktu cara pandangmu itu salah, yang terjadi adalah apa? Engkau tawar hati, imanmu mati. Engkau menangis mengasihani diri, bersungut-sungut. Hati-hati, ketika engkau mulai banyak bersungut-sungut, perhatikan. Engkau kehilangan iman dan cara pandangmu salah. Langsung bersungut-sungut marah-marah. Kenapa Tuhan bawa kami? Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan atas masalah. Padahal Tuhan ini membawa mereka karena mengeluarkan mereka dari masalah di Mesir. Untuk membawa mereka kepada satu janji berkat. Tapi karena cara pandang yang salah, akhirnya mereka marah-marah. Kenapa Tuhan bawa kami keluar? Mending kami ada di Mesir saja. Biar kami mati di Mesir. Yang penting anak-anak kami tidak menjadi tawanan. Kami dibunuh di padang. Ayat yang keempat berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Langsung mau jadi pemberontak loh. Tuhan sudah menetapkan Musa menjadi pemimpin mereka. Tapi ketika cara pandang mereka salah, langsung kita cari aja satu pemimpin baru. Yang gak usah bawa kita ke tanah itu. Kita cari pemimpin baru. Ya, lalu kita pulang lagi ke Mesir. Saudara, berhasil atau tidaknya rencana Tuhan atas hidupmu, itu engkau loh yang menentukan. Tuhan sudah memberikan janji. Tapi berhasil atau tidaknya engkau pulang, bangsa Israel saat itu mau pulang atau jalan, itu ya di tangan mereka. Apalagi kalau mereka mengangkat pemimpin yang salah, bisa jadi mereka akhirnya balik lagi ke Mesir. Karena itu hidupmu gak berubah-berubah. Puluhan tahun ikut Tuhan tapi hidup gak pernah berubah. Kenapa? Cara pandangmu salah. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau perlu memiliki cara pandang yang benar supaya engkau bersikap dengan benar. Ya udah, kita pilih aja pemimpin baru, lalu kita pulang lagi ke Mesir. Ayat yang kelima. Bangsa ini bersyukur memiliki Musa, seorang yang takut akan Tuhan. Ketika Musa melihat bangsa ini mulai memberontak terhadap janji dan rencana Tuhan, apa yang dilakukan? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ya, kalau Musa itu nggak takut Tuhan, mungkin dia bilang ya udah pergi aja kalian. Saya juga udah nggak mau urus. Tapi Musa nggak melakukan itu. Dia dan Harun bersujud di hadapan mereka semua. Dia bersujud udah gak tahu juga mau bagaimana mau melerai bangsa ini yang sudah dirusak oleh orang-orang yang punya cara pandang yang salah. Dikatakan di sana, tiba-tiba saudara, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk dua orang tok yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya, mengoyakkan pakaian itu tanda berduka melihat bangsa ini sudah ribut, mau balik lagi ke Mesir, tidak mau berjalan kepada janji Tuhan. Mereka mengoyakkan pakaian mereka dan mereka berkata kepada segenap umat Israel. Mereka mulai bersuara dengan lantang. Mereka bilang apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, itu negeri yang luar biasa. Perhatikan janji Tuhan yang sudah diberikan atas hidup saudara dan saya. Itu adalah janji yang begitu baik dan luar biasa. Katakan, amin. Dan kita harus memiliki janji itu. Dan mereka berkata apa saudara? Kita baca sama-sama. Jika Tuhan, perhatikan ini. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-8 berkata di sana. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Maka apa? Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara perhatikan. Orang yang memiliki cara pandang yang benar terhadap janji Allah. Orang yang memiliki cara pandang yang benar terhadap firman Tuhan. Dia tidak tergantung dari betapa besar masalah yang ada di depanmu. Dia gak pernah lihat, mungkin hari ini keadaanmu belum berubah. Mungkin hari ini engkau belum bisa melihat janji Tuhan. Tetapi bagian kita, kekuatan kita hanyalah berkata apa? Jika Tuhan berkenan. Katakan amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan Dia akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu
dan madunya. Enggak peduli seberapa hebat tantangan yang ada di depanmu. Enggak peduli saat ini engkau enggak punya uang. Enggak peduli saat ini apa yang ada di depanmu. Waktu Tuhan berkenan. Saudara, kita melihat sejarah gereja ini. Saya mengikuti sejarah gereja ini. Gereja ini diizinkan Tuhan ada. Betapa pergumulan yang ada di dalamnya, air mata. Ya, kita melihat segala hal yang sudah terjadi. Tapi saya bilang saudara, saya dan suami saya banyak merenung gereja di tempat ini. Saya bilang kepada Pak Aswin, kepada semua pengerja yang ada di sini, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, tidak mungkin gereja ini masih ada. Dan saudara masih beribadah di tempat ini sampai hari ini. Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa membuat sesuatu itu bertahan. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan. Penting bagi kita di dalam menjalani setiap persoalan masalah di hidup ini. Engkau harus mengejar perkenanan Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa, saudara. Saya mewawancarai ayahnya yang sakit, ya kena kanker otak kepala. Lalu bapak ini punya anak, saudara. Saya tanya sama anaknya, tinggal di mana, Bu? Oh, saya tinggal di Ambon. Ambon masih masuk lagi di kepulauan yang kecil, Bu, desa kecil. Terus saya tanya sama dia, tinggal di Ambon di kepulauan kecil, di sana kerja apa? Kan kota kecil gitu kayaknya, ya masa ada orang maksudnya ya tinggal di sana rasanya untuk usaha di tempat kecil begitu kan orang akan memilih di kota. Dia dengan santai jawab saya, oh puji Tuhan Bu, saya usaha hanya punya pom bensin 2. Punya pom bensin? Iya. Terus saya bilang sama dia, saya punya temen loh, dia mau buka pom bensin tapi susah banget, gak bisa. Kamu gimana bisa buka pom bensin? Dia jawab, hanya karena perkenanan Tuhan, Bu. Kok bisa? Bisa, Bu. Ceritanya begini, Bu. Saya waktu lulus kuliah, saya ini belum menikah. Perempuan, saudara. Saya beli bensin waktu zaman berapa puluh tahun lalu di Ambon di kepulauan. 1 liter 15.000. Saya mikir, kasihan ini masyarakatnya kalau harus beli bensin semahal itu. Bagaimana daerah ini bisa makmur? Lalu saya tanya, tapi waktu itu sudah kaya ya, memang punya modal. Enggak punya uang, Bu. Menurut saudara orang gak punya uang, gak punya modal, buka pom bensin bisa gak? Terus kok bisa, saya makin tertarik. Yaitu karena perkenanan Tuhan. Jadi ceritanya saya ini ngomong ke papi saya pengen buka pom bensin. Papanya bilang kamu itu terlalu menghayal tinggi, berhalusinasi. Mikir usaha lain, gak usah mikir punya pom bensin. Uang dari mana? Masuknya nyogok-nyogoknya belum izinnya itu tidak mungkin. Tapi dia punya keinginan yang kuat dan dia percaya kalau Tuhan berkenan gak ada yang mustahil. Dia cerita ke pendetanya, ibu-ibu, Bu doakan ya saya pengen buka pom bensin. Pendetanya bilang, saya kenal sama kepala Pertamina. Ayo saya ajak kamu ketemu. Enggak janjian, enggak ngomong, datang ke kantor Pertamina. Dicegah security. Mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala kantor Pertamina. Sudah janji? Belum. Ada perlu apa? Ya mau ngomong-ngomong. Ditanya securitynya, siapa nama kepala Pertaminanya? Ibu pendetanya nyebut. Securitynya ngomong, yang itu sudah pensiun. Ini bicara orang enak di depan kan? Jalan satu-satunya cuma lewat ini pendeta, kenal kepala Pertamina. Sudah pensiun lama, Bu, sudah diganti, sekarang kepalanya baru. Dia nggak menyerah, boleh nggak tapi saya ketemu sama kepalanya. Oh, saya tanya dulu ya kalau dia kosong dan bisa. Jika Tuhan berkenan. Akhirnya saudara di security-nya balik. Bisa. Ada, bisa mau ketemu. Yaudah datang masuk ke ruangannya ditanya. Dari mana ya? Dengan siapa? Nama saya ini Pak, ini. Ada perlu apa?
Pak, saya mau buka pom bensin di daerah tempat tinggal saya. Di mana? Di sini. Terus di situ. Sudah ada 7 perusahaan besar, PT besar yang memang sudah bermitra dengan kami yang akan buka di situ. Jadi kamu sudah pasti kalah dan tidak mungkin bisa. Ini lagi mau tender. Kamu dari PT apa? Terus punya ini apa? Enggak punya. Ya sudah, tidak bisa. Terus dia tanya, tapi saya mau tanya, kamu kenapa pengen buka pom bensin? Karena rakyat beli bensin 15.000 Pak. Terus maksudmu, ya pengusaha jangan terlalu ambil tinggi untung lah. Kalaupun dinaikin yang dipotong itu dari pengusahanya. Jadi rakyatnya bisa sejahtera. Kepala Pertamina-nya mau ngomong, kalau semua pengusaha kayak kamu tuh luar biasa, Indonesia ini makmur. Tapi sorry, tempat itu sudah ada 7 perusahaan yang mendaftar. Oh ya udah kalau gitu enggak jadi, enggak bisa. Tapi saya bersyukurlah Pak, ada 7 yang mau buka lagi kan. Berarti kan kalau makin ada di situ, berarti ada yang mau buka lagi kan, walaupun bukan saya, yang penting ada biar enggak mahal-mahal. Oke, mau keluar saudara. Jika Tuhan berkenan. Sudah mau keluar dari kantor, ada peta kota mereka di dinding besar. Lalu kepala Pertaminanya liatin peta itu dan manggil dia, sini Bu. Kalau di sini memang sudah ada yang mau buka. Kalau di daerah ini, Ibu mau nggak kalau saya kasih tempat di situ buka? Dia lihat kotanya itu kota tempat tunangannya. Dan dia habis nikah nanti mau tinggal di kota itu, di desa itu. Kalau di sini sudah ada nggak Pak? Belum, justru saya mau tawarin Ibu, belum ada yang tender kalau di situ. Oh begitu, Ibu punya tanah nggak di situ? Dia tanya sama calon tunangannya, tanahnya ada. Kepala Pertaminanya bilang, saya nanti survei ya ke tanah itu ya, kita janjian. Jika Tuhan berkenan. Lalu disurveilah sama kepala Pertamina itu. Ini tanahnya, oh iya bisa nih di sini bisa nanti dibuka. Nanti saya urus izin semua. Dia mau kasih ongkos transport, maksudnya ganti uang bensin. Pak ini buat ganti uang bensin. Nggak usah, saya sudah dibayar kantor. Perizinan semuanya diurus sama kepala Pertamina. Dia nggak punya uang kan, dia pinjem bank untuk bangun pom itu. Dapat kepercayaan dari bank, akhirnya mulai dibangun. Dia nggak keluar uang untuk bayar perizinan, sogok, menyogok, itu nggak ada. Jika Tuhan berkenan. Akhirnya dia buka satu. Setelah satu terbuka, kepala Pertaminanya tawarin lagi, mau lagi nggak yang di daerah sebelah situ? Buka lagi satu, diizinkan. Diurus semuanya tanpa bayar. Nah di daerah itu ada laut. Karena sering kirim lewat laut, ditawarilah sama pemerintah. Mau nggak sekalian buka untuk bisnis dermaganya di situ. Jadi dia dapat 2 pom bensin dan plus bisnis dermaga. Tidak punya modal, nggak punya uang, tidak punya secara manusia lobby-lobbyan, tidak punya link. Malah mau cari kepala Pertamina yang sudah pensiun. Tetapi kembali lagi, jika Tuhan berkenan. Gak ada yang mustahil. Karena itu hari ini, mari kita rubah cara pandang kita. 2 orang maju dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia yang akan membawa kita memasuki negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagian kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Berapa banyak kali kita bersikap seperti bangsa Israel. Ketika melihat keadaan suram, ketika melihat tantangan besar, pilih mau balik lagi ke Mesir. Balik ke kehidupan lama, kembali ke kenajisan, enggak Tuhan-Tuhanan. Bertobat saudara. Menang atau tidaknya engkau tergantung dari cara pandangmu hari ini. Dan Alkitab berkata, ayat yang berikutnya, ayat yang dikatakan di sana, hanya janganlah memberontak kepada siapa? Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan, iman sebuah bangsa sedang goyah karena perkataan 10 orang yang tidak memiliki iman. Tiba-tiba muncul 2 orang yang memiliki iman yang luar biasa. Mereka berkata, Tuhan yang menyertai kita. Asal engkau jangan memberontak terhadap Tuhan.
Asal engkau taati Tuhan. Apa kunci untuk kita ini bisa mencapai jalan Tuhan di depan kita, mencapai janji Tuhan? Jangan kebanyakan berontak sama Tuhan, saudara. Mari kita hidup di dalam ketaatan penuh. Ikuti jalur firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada seluruh orang Israel. Tuhan sendiri loh yang menyertai perkataan orang-orang yang diurapinya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dengar saudara, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sedang menista Tuhan. Waktu engkau tidak percaya kepada kedahsyatan Tuhan, engkau sedang menista Tuhan. Engkau sedang meremehkan Tuhan. Engkau sedang menganggap Tuhan itu tidak mampu. Hati-hati dengan sikap kita. Tuhan bilang, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat kulakukan di tengah-tengah mereka. Kita sudah melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai karena kita tidak percaya, kita jadinya menista Tuhan dan meragukan Tuhan. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak sanggup Tuhan selesaikan di hidup kita. Pada akhirnya bangsa ini melihat janji firman Tuhan. Mereka masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Tapi hanya orang-orang yang terpilih, yang menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Engkau tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi kalau engkau tidak mempercayai Tuhan. Kalau cara pandangmu salah terhadap Tuhan. Biar hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami tidak mau menista Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya di dalam hidup kita.